Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam tema Aku Haus yang ke-22. Kita akan berakhir ya di yang ke-23. Sukacita dalam penderitaan dengan cinta. Di tengah penderitaan, Suster Faustina memohon sukacita. Dia tahu bahwa bila penderitaan dilakukan karena cinta, maka akan mengarah pada sukacita dan kebahagiaan abadi. Itu yang akan kita belajar sama-sama hari ini. Kita lihat di 385. Dengan sukacita dan sekaligus kepedihan. Aku menempelkan bibirku pada piala kepahitan yang setiap hari aku terima di dalam misa kudus. Itulah bagian yang setiap kali telah disisihkan Yesus bagiku, dan aku tidak akan mengalihkannya pada seorang pun. Kalau Suster Faustina sharing hal ini ya, saya jadi ingat pada waktu kalau saya ke Australia, ke Melbourne, ke anak saya. Pada waktu perayaan Ekaristi, kita kan pergi ya ke gereja sama-sama, dan pada waktu komuni dibagikan hosti dan anggur. Dan anggur itu kita minum dari piala langsung dan secara bergantian, umat juga antri. Dia bisa juga meminum anggur dari piala tersebut. Pada waktu itu pemikirannya bahwa saya mau minum darah Yesus. Saya mau dikuatkan, saya mau dibersihkan, saya mau disucikan. Tapi hari ini saya mendapat satu pencerahan, satu pengalaman yang baru. Justru Suster Faustina kasih tahu bahwa setiap kali bibirku menempel pada piala kepahitan, setiap saat itulah dia tahu ada penderitaan yang Yesus sisihkan bagi dia. Dan aku tidak mau mengalihkannya pada yang lain. Jadi menyambut tubuh Kristus, menyambut darah Kristus bukan hanya semata-mata berpikir untuk kepentingan saya, kekuatan saya, kemampuan saya, tapi justru juga mulai bisa berpikir untuk orang lain. Ikut menanggung penderitaan orang lain, ikut menanggung penderitaan dari piala yang Yesus berikan. Meringankan beban salib Yesus dengan cara lebih memperhatikan, peduli, berbuat baik pada sesama. Aku akan terus-menerus menghibur hati ekaristis yang teramat manis dan akan memberikan lagu yang indah pada senar-senar hatiku. Walaupun dia mereguk kepahitan, penderitaan, tapi yang diungkapkan, yang keluar dari hatinya adalah puji-pujian, sukacita, sehingga dia katakan akan memainkan lagu yang indah pada senar-senar hatiku. Jadi penderitaan itu bukan untuk dikeluhkan, untuk tanya Tuhan ini sampai kapan saya menderita, saya sudah nggak kuat lagi, kok menderita terus, penderitaan satu belum selesai, datang lagi yang lain, tapi faktanya mengalami penderitaan dan mari kita berpikir positif. Seperti Suster Faustina, justru merenggut penderitaan-penderitaan tersebut dan dalam hatinya dia memasang senar-senar sukacita. Penderitaan adalah lagu yang paling merdu di antara semua lagu. Kalau kita lagi gembira, lagi bersukacita gampang ya nyanyi sorak-sorai bergembira. Tapi pada waktu kita sedih, pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, kita bisa terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itulah lagu yang paling merdu. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang pernah saya nyanyikan ya, di situ juga mengambil kata-kata Suster Faustina. Pada waktu aku putus asa, pada waktu itulah justru sungguh-sungguh dia merasakan kasih Tuhan. Hari ini dengan gigih aku akan mencari apa yang dapat membuat hatimu bersukacita. Jadi
Suster Faustina ngajak kita semua, ayo proaktif melakukan sesuatu, mencari sesuatu, cari ide, cari cara bagaimana untuk bisa menyenangkan hati Yesus. Suster Faustina berbahagia bila bisa menderita bersama Yesus. Artinya kalau ada orang berbuat jahat, berbuat tidak baik pada kita, kita kan seringnya ingin membalas. Atau ya masa bodoh lah itu orang-orang jahat. Tapi kalau berbahagia bersama dengan Yesus, pasti Yesus mau orang yang berbuat jahat pada kita supaya tidak berbuat jahat lagi. Jadi kita bukan masa bodoh, kita bukan nggak peduli, kita bukan mengacuhkan, tapi bagaimana berusaha supaya orang itu jangan berbuat jahat lagi. Misalnya dengan mengampuni dia, dengan mendoakan dia, dengan lebih memperhatikan kebutuhan dia. Suster Faustina berbahagia bila bisa menderita bersama Yesus. 2:52. Sesudah beberapa saat, aku melihat Tuhan penuh dengan luka. Dan ia berkata kepadaku, pandanglah dia yang telah menjadi mempelaimu. Aku tahu arti kata-kata ini. Dan aku menjawab, Yesus, aku semakin mencintai Engkau apabila aku melihat Engkau terluka dan tertindih dengan penderitaan seperti ini, daripada melihat Engkau dalam keagungan-Mu. Itu ungkapan hatinya Suster Faustina. Kita kalau melihat orang yang dikasihi sama kita menderita, kita biasanya ikut sedih ya. Tapi Suster Faustina bisa melihat jauh ke depan. Justru dia lebih senang melihat Yesus menderita dalam tanda kutip, terluka dan tertindih daripada melihat keagungannya, karena dia tahu pada saat Yesus menderita, pada saat itulah dia menunjukkan kerahimannya. Dia memberikan kerahimannya, sinar-sinar kerahimannya kepada kita semua. Sehingga dia menanggung segala kesalahan dan dosa manusia supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita bisa lihat ya gambaran waktu Yesus lambungnya ditusuk oleh tombak. Dia disakiti. Tapi justru melalui kesakitan yang dialami oleh Yesus, justru pada saat itulah Yesus memancarkan kerahimannya. Sinar-sinar kerahiman memancar sampai ke seluruh dunia. Dan ini pun menjadi satu masukan, satu contoh buat kita bahwa kalau kita disakiti, mari kita juga memberikan penderitaan itu justru untuk menyelamatkan orang lain. Bukan kalau kita disakiti kita marah, kita balas. Tapi kalau kita disakiti, kalau kita dirugikan, maka kalau kita mengampuni dosanya, menjadikan silih penderitaan tersebut dipersembahkan kepada Tuhan, maka pada saat itulah sebetulnya kerahiman Tuhan sedang mengalir. Kita nggak punya kerahiman Tuhan. Tapi kalau kita bisa melakukan hal tersebut, artinya kerahiman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita mulai salurkan. Karena itulah yang menjadi harapan Tuhan. Kita bukan hanya tahu aja, bukan hanya mengalami kerahiman Tuhan, tapi kita juga diharapkan bisa memberikan, bisa mewartakan, bisa memberitahukan kerahiman Tuhan pada orang lain. Dan dengan kalimat yang singkat, Yesus tanya justru kepada Faustina, kenapa? Kenapa kamu lebih senang lihat saya tertindih dan terluka? Suster Faustina menjawab, keagunganmu membuat aku takut. Aku yang sama sekali tidak ada artinya. Dan luka-lukamu menarik aku masuk ke dalam hatimu. Dan menuturkan cintamu yang begitu besar kepadaku. Yesus menderita, bukti bahwa dia mencintai manusia, mengasihi manusia. Kemudian terjadilah keheningan. Aku menatap luka-lukanya yang kudus.
dan merasa bahagia menderita bersamanya. Aku menderita, tapi aku tidak menderita sebab aku merasa bahagia mengetahui dalamnya cinta Yesus. Dan saat itu hanya terasa seperti 1 menit. Jadi Suster Faustina memang menderita. Tapi penderitaan itu sama dia diolah sedemikian rupa, bukan hanya berpikir saya menderita, saya susah, saya menderita, tapi justru dia katakan aku menderita tapi aku nggak menderita karena aku merasa bahagia dengan penderitaan itu. Dia tahu dalamnya cinta Yesus. Dan saat itu, saat penderitaan, Suster Faustina rasakan seperti 1 menit saja. 507. Ingin menderita dan dibakar dengan nyala kasih-Mu. Ya Yesusku, dalam segala situasi hidupku, aku ingin menderita dan dibakar oleh nyala kasih-Mu. Aku ini milik-Mu, sepenuhnya milik-Mu. Dan aku ingin lebur di dalam Engkau. Ya Yesus, aku ingin lenyap di dalam keindahan ilahi-Mu. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memburu aku. Engkau meresapi jiwaku laksana seberkas sinar matahari dan mengubah kegelapannya menjadi terang-Mu. Dia sungguh mengandalkan Tuhan. Dia yakin walaupun dia mengalami kegelapan, dia akan menerima terang dari Tuhan. Aku merasakan dengan jelas bahwa aku hidup di dalam Engkau. Laksana percikan api yang kecil ditelan oleh kobaran api yang tak terlukiskan, yang menyala dalam diriku. Ya Tritunggal yang tidak terselami. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita orang yang mencintai Allah. Ini menjadi satu penutup renungan hari ini dari Suster Faustina ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita orang yang mencintai Allah. Suster Faustina begitu mencintai Allah, apapun yang terjadi, situasi apapun yang Tuhan beri, keadaan apapun yang dialami, itu semua sebagai satu ungkapan yang dia mau katakan bahwa terjadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Dan untuk semua penderitaan tersebut, walaupun dia tahu dia menderita, tapi dia katakan dia tidak menderita karena dia bisa menderita bersama Tuhan, dan semua itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi silih, untuk menolong orang lain, untuk meringankan beban penderitaan Tuhan, dan sebagai bukti dia mencintai Allah. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.